Nak, kalau menikah carilah seperti mama ya. Allah, babi ya masuk koko. Holako dangino. Jadi tolong orang tua diralat itu ya. Itu yang bikin anakmu nggak menikah. Nah, ingat itu pesan mama ya. Harus seperti mama. Tanya bapakmu bagaimana mama ini. Ayo dari suku bapak tai nasim balului bainona do. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Kali ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang bertema tidak ada manusia yang terbebas dari pergumulan dan persoalan. Perjalanan kehidupan itu bukan seperti jalan tol yang mulus dan bebas hambatan. Tetapi kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam pencobaan dan pergumulan hidup. Di antara pergumulan hidup itu ada yang sangat berat sehingga ada sebagian orang yang tidak mampu menghadapi kehidupan ini karena merasa pergumulan yang dihadapinya begitu sangat berat. Mereka berbalik dari visi yang Tuhan sudah berikan karena tidak lagi mampu menghadapi pergumulan ataupun masalah. Oke teman-teman, sekarang kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Mangatur Manurung. Beliau adalah Preses HKBP. Ini dia. Tidak ada manusia yang terbebas dari pergumulan dan persoalan. Sudah tak ada bidui di masing-masing perdalanan di ngolutta. Atong bohama bainoku paditanami marlas ni roha. Hape socodo paru kiloni. Bohano bainoku paditanami bersuka cita. Banyak hal yang membuat saya harus menahan diri, termenung, cemberut, bahkan namaila dopat ditanami harus menarik diri dari kehidupan ini. Alanai samulai hame meton saat tu nama godang marumah tangga iba terus doa dong paru kiloni. Dia lusi hatani debatadui Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatirkan apapun, tapi beritahukanlah di dalam permintaanmu kepada Tuhan apa yang mengkhawatirkanmu itu. Udah madak ketika ada ketidaksesuaian di rumah, di tengah-tengah hubungan suami istri, kalau hanya kejelekan rasa sakit hatimu itu yang kamu bawa, perselisihan dan persoalan baru akan datang. Tetapi ketika saudara melipat tangan berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya menghadapi manusia seperti ini. Saya akan pasti kuat. Dak pola hol sohonok kubing. Isay sonong mar parumain. Cocok woho tu parumemu. Daw nga magpadita itu koroman na sa daw no mamanguruyumurku. Yang masalah perumainmu manang nahodo. Dak parumainmu yang salah hodo. Dang boy luluamu portibion na cocok tuh ho. Nak, kalau menikah carilah seperti mama ya. Allah, babi ya masuk koko. Holako dangino. Jadi tolong orang tua diralat itu ya. Itu yang bikin anakmu nggak menikah. Nah, ingat itu pesan mama ya. Harus seperti mama. Tanya bapakmu bagaimana mama ini. Ayo dari suku bapak tai nasim balului bainona do. Asai waktu kamu ini. Alahai. Nah, dono. Naga beso tartau murek kelmuna wida itu. Dai komula gotuau ini adalah soal kualitas kehidupan saya. Karena memang saudara, kalau saya adalah orang yang hidup dalam sukacita saya lah yang bisa melahirkan sukacita kepada orang lain. Tidak mungkin orang yang bersukacita yang tidak bersukacita bisa menghadirkan sukacita kepada orang lain. Amin. Molongaju roha, mamerengah habiju doroha. Hiaro songoni biang ni marga manurum lewat.
Kami di situ duduk sama-sama mereka menurung. Itorisi Pak Dayon. Ay basa si Pak Kono mu biangi. Biangi bayad be. Ay basa pong biang tang lomorak mo meringan. Bayangkan orangnya yang tidak dia suka, anjingnya pun dia tendang, kan itu aneh. Sama halnya, ini pengalaman siapa yang lahir di kampung di sini. Pacaran di kampung kan nggak bisa ketemu terus. Mana bisa pulang sekolah langsung ke sawah. Malam minggu belum tentu bisa. Yang bisa hanyalah lewat rumahnya. Dari jauh dipandang karena dia sudah suka dan bersuka cita. Ih, puaslah. Kenapa? Aku sudah lihat pintu rumahnya. Kan ini suaranya, kan ini. Di sini sih pembuat. Anjingnya pun lewat. Orangnya nggak bisa dipeluk, minimal anjingnya di situ. Lalu orang bertanya, itu anjing siapa? Hale biang itu anido dawah. Nah artinya saudara, semua itu adalah soal desain diri. Oleh karena itu tidak ada satu hal apapun yang ada di dunia ini yang bisa mengambil sukacita saya. Amin. Lalu pertanyaan ini saya ulang kembali. Ngalas beroham nuai? Ngabe atau ngulak maita? Ini yang perlu. Ingat, hanya orang yang hidup dalam sukacita lah yang bisa memenangkan zamannya. Orang yang bisa hidup dalam sukacita lah yang bisa tampil survive dalam segala hal. Amin. Marminggu doa mantap. Naso marminggu patudu menolas roham. Saha ijebu. Munak songgak deh. Ima ama-amane jagok kunebudum. Ayah. Ini kan baru pulang gereja. Ya seharusnya, Pak sudah makan belum? Papa mau dipesanin apa? Mama handphone baru ini biar GoFood, kan itu. Ini yang harus ditawarkan kepada zaman ini. Ada mang, suku biaya kamaton. Kalau pulang ke rumah, lihat istri cemberut, baru perasaan. Wah, cuma aku minum kopi luar ini, kalau mereng-merengin atau, boleh naruason. Oleh karena itu hati-hati, maka tampilanmu karena sukacita yang ada dalam hatimu itu sangat dipengaruhi dari dalam. Sama halnya ketika kita merayakan Advent saat ini. Advent ini mengajak kita harus bersukacita. Jangan ada orang di minggu-minggu Advent ini hanya fokus kepada penderitaan dan kesusahannya. Demikian juga kitab ini, kitab Yesaya mengingatkan bangsa itu, jangan lagi fokus akan hukuman, akan segala penderitaan, kesusahan, akan apa yang akan menimpamu. Tapi fokuslah bahwa sudah ada janji Allah, bersukacitalah. Hitung-hitungan di paru kilo doho si taunomi. Ingat mada, apapun yang menekanmu dalam hidup. Saya katakan berdasarkan firman Allah, Tuhan akan segera datang menjadi penghiburan sejati bagi kehidupan. Amin. Tiup maju sama nona saudara dah, tiup dah. Ingat sudah si tahun nombi, ingat semua apa yang menekanmu. Sudah satu hal yang berat itu. Apakah karena penyakit atau karena apapun? Lalu saya bilang, Tuhan akan segera datang, hadir dalam kehidupanmu, menjadi penyembuh dan penyemangat bagi kehidupan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Mangatur Manurung. Saya teringat satu firman Tuhan dalam Mazmur 3 ayat 2-3. Di sana dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini adalah ungkapan Daud menyampaikan pergumulannya semuanya kepada Tuhan. Daud merasa bahwa dia sedang berada dalam pergumulan yang begitu berat. Dia berkata, betapa banyaknya lawanku.
Perkataan banyak sampai diulang 3 kali dalam ayat ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa Daud merasa benar-benar tertekan sebab yang menjadi lawannya adalah Absalom. Absalom adalah anak kandungnya, tapi ingin mau membunuhnya. Artinya dalam posisi Daud begitu tertekan, begitu berat. Karena apa? Musuhnya adalah anak kandung sendiri, orang yang sangat terdekat dengan dia. Jadi masalahnya bukan pekerjaan, bukan uang, tapi keluarga terdekat. Ini adalah masalah yang begitu berat yang dihadapi oleh Daud. Bapak Ibu, kita pun pasti ada persoalan pergumulan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis, apapun itu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, kita ingat tentang firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Kita lihat semua apa yang di sekeliling kita. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya tertutup. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi ingat, aku mengarahkan pandangku kepada Tuhan. Artinya ketika kita menaruh pengharapan, pandangan kita kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar, ada pertolongan bagi orang yang mau datang, berlindung, berharap, berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5 katakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Kuncinya apa? Menyerahkan persoalanmu, pergumulanmu kepada Tuhan. Jangan pergi kepada orang lain, tetangga, saudara, keluarga. Bukan tidak boleh kepada keluarga, tapi yang terutama yang kita lakukan adalah datang menyerahkan semua persoalan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Orang yang mendua hati tidak akan hidup tenang. Tapi ketika kita percaya, yakin bahwa Tuhan sanggup menolong, menopang, di saat itu dah ada pertolongan, ada kekuatan, ada jalan keluar di setiap pergumulan yang kita hadapi. Baik teman-teman, saya percaya firman Tuhan ini bahwa tidak ada manusia yang terbebas dan pergumulan ataupun persoalan. Selama kita ada, selama hayat di kandung badai, kita masih ada di dunia ini. Tentu ada persoalan, ada pergumulan. Tapi kita ingat, percaya bahwa Tuhan Allah yang memegang kendali dalam hidup kita. Yang jelas, jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Tapi andalkanlah Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan diberikan kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, shalom, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.